Itu dia kan tidak ada halangan untuk mengatakan semua bisa kan begitu. Kita membatasi diri karena itulah kepentingan kita. Nanti ditanyakan kepentingan Anda apa. Makanya kepentingan kita katakan kepentingan kita adalah Mas Roy ini adalah akademisi karena pernah mengajar. Dia juga aktivis, kita tahu aktivitas sosialnya. Kemudian dia juga sebagai peneliti. Paling tidak ada buku Jokowi White Paper. Nah, ke dalam 3 kelompok itulah kita ingin dorong. Kalau MK mengatakan nanti kalau dikabulkan bagaimana dengan kelompok lainnya, ya silakan MK memutuskannya bahwa itu tidak hanya berlaku pada 3 kelompok ini tapi juga berlaku pada kelompok yang lain. Kenapa kok jadi sulit gitu loh. Nah, berikutnya lagi adalah MK kemudian mempermasalahkan petitum kita. Katanya petitum 79 itu tidak lazim. Lah, begini, kalau kita mengikuti perkembangan di MK ini mohon maaf ya, beberapa hakim di antaranya kan tidak lebih lama mengikuti MK dibandingkan saya. Karena saya mengikuti MK dari periode pertama kan, sejak 2003 MK. Itu MK tuh yang namanya petitumnya itu berubah-ubah. Petitumnya itu berkembang sedemikian rupa, nggak ada namanya satu pattern petitum itu atau satu pattern amar putusan. Dulu amar putusannya MK tuh hati-hati sekali membatalkan, mengabulkan, kemudian menolak dan menyatakan tidak dapat diterima, cuma 3 saja. Tapi kemudian ada yang namanya conditional unconstitutional, conditionally constitutional dan lain sebagainya. Bahkan MK membuat tata cara untuk melakukan pencoblosan yang orang yang unregistered voters dan lain sebagainya. Jadi sudah berkembang sedemikian rupa. Kalau MK kemudian mengatakan tidak lazim, banyak ketidaklaziman di MK yang kemudian akhirnya diterima sebagai sebuah kebiasaan, sebuah temuan hukum yang baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, apapun itu memang orang akan mengatakan, wah kalau ditolak akan kecewa. Sekali lagi permohonan ini tidak ditolak. Permohonan ini dinyatakan tidak dapat terima karena dianggap obscure libel. Nah, mengenai obscure itu menurut saya juga aneh. Menurut saya kenapa? Kalau obscure itu saya bisa terima kalau seandainya ada lawannya. Misalnya dalam sengketa pemilu, pihak lawan mengatakan kita obscure dalam rangka defense gitu. Tapi kalau MK yang mengatakan obscure, buat apa peran kepenasihatan? Kan MK kan dalam sidang pendahuluan menasihati kita dan atas nasihat itu kita perbaiki, ya kan? Kalau memang petitumnya obscure, kenapa tidak ada komplain tentang petitum tersebut? Kan aneh kan? Tiba-tiba jadi obscure. Karena itu kita menganggap bahwa tidak ada pattern yang jelas di MK ini, mau-maunya aja. Apalagi kalau kita kaitkan dengan perkara nomor 90 yang Almas Sakib Biru, putusan Gibran. Wah, itu lepas. Lah, itu kok bisa diterima legal standingnya? Padahal di Almas Sakib Biru kita nggak tahu tuh. Dia bilang dia mengagumi Gibran, kemudian dia juga mau jadi calon presiden. Kan dia kan ngarang banget. Dia usianya sendiri waktu itu masih mahasiswa. Lalu kemudian dia diterima legal standingnya. Nah, ini Mas Roy sudah jelas bahwa pasal-pasal tersebut menersangkakan dia. Kok nggak diterima legal standingnya? Oke? Paham ya? Maksud saya, ya kita terima putusan MK, kita terima klaim kalau ditolak biasanya protes, tapi kita juga pakai rasionalitas dong ya, pakai logika yang benar. Tapi apapun itu, kita tidak akan berhenti karena ini belum masuk substansi. Kita ajukan lagi dan yang lebih tegas. Kita tidak lagi mungkin minta tafsir-tafsiran, kita minta batalin semua aja, jelas. Ya kan? Perkara kemudian nanti batasnya sampai mana, kita lihat MK. Dan mudah-mudahan MK juga kemudian tiba-tiba tidak mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya. Masa orang baru ditahan di penjara dulu baru ada kerugian konstitusional? Oke. Itu yang ingin saya sampaikan. Silakan ada rekan media. Dan itu tentu saja tadi rekan Repli bilang bahwa kita akan minta kepada prinsipal Tifa dan Mas Roy ya. Ini 2 saja nih untuk kemudian di Troya namanya, untuk kemudian kita ajukan kembali. Berharap nanti pada petitumnya kita tidak lagi menyatakan bahwa konstitusional bersyarat. Kita serahkan aja untuk kemudian kita batalkan pasal-pasal tersebut, sehingga kemudian serahkan kepada hakim MK apakah dia menggunakan konstitusional bersyarat atau tidak. Yang pasti catatan kemarin tadi pada pas petitum 1 sampai 9 ada beberapa yang kita cantumkan bahwa keinginan kita adalah kondisional konstitusional. Seperti itu. Unconstitutional. Itu yang kita ajukan, sehingga kemudian kita akan coba rubah, kita akan ralat persetujuan dari prinsipal, maka kemudian kita majukan lagi setelah
Lebaran, Mas Roy. Mungkin itu saja catatannya untuk kemudian sidang hari ini. Oke, siap. Ada dua pertanyaan mungkin. Oke, iya. Dengan ini. Sebelum Mas Roy ya. Oke. Yang pertama soal tadi kan MK juga sempat menyinggung subjek hukum ya yang tadi Iya. 3 ya Iya. dibatasi untuk Iya. meminta agar ini bersifat erga omnes Iya. untuk semua. Kemudian yang kedua terkait dengan pengajuan ulang atau permohonan kembali itu apakah akan 2 orang saja karena kita melihat kan Iya. pasti Oke, untuk pertama tadi ya kita akan ikuti kemauan MK. MK minta erga omnes, kan kita kan tadi minta pembatasan untuk peneliti, kemudian untuk akademisi dan aktivis. Karena itulah yang rentan dikriminalisasi. Tetapi pasal ini kan ada juga kaitannya dengan warga biasa sebenarnya kan, yang perlu perlindungan. Nah pada awalnya kita berpikir ya sudah 3 kelompok ini saja yang dilindungi. Tapi kalau MK maunya oke, semua kelompok lebih luas, ya kita nanti akan ajukan lagi. Satu. Yang kedua, sejak Rismond mengajukan restoratif justice dan kemudian ke Solo,